Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran mata pelajaran fikih secara daring. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kalian dalam memahami materi yang akan kakak sampaikan pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, baik. Hari ini kita akan membahas materi mengenai ketentuan ariyah. Sebelumnya, kakak akan menunjukkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian baca tujuan pembelajarannya. Baik, langsung saja kita membahas materi mengenai pengertian ariyah. Apa sih itu ariyah? Ariyah adalah artinya itu pinjam meminjam atau pinjaman. Di dalam Islam diatur semua masalah baik yang menyangkut ibadah, syariah, hukum, muamalah, dan lain sebagainya. Semua aspek kehidupan manusia ada tata caranya, termasuk di dalamnya permasalahan perekonomian dan kegiatan dalam perekonomian tersebut. Salah satunya yaitu praktik pinjam meminjam. Dalam bahasa Arab itu disebutnya ariyah. Secara istilah, ariyah adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya agar zat barang itu dapat dikembalikan. Dasar hukum ariyah ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan hukum itu dengan adil. Sungguh Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi menurut di sini ada menurut Al-Ruyani sebagaimana dikutip oleh Taqi al-Din bahwa ariyah ini hukumnya wajib ketika awal Islam. Jadi sedangkan menurut dasar dari ijma, ariyah disunahkan, dan dari Al-Quran dan hadis dapat disimpulkan bahwa hukum ariyah itu boleh
asalkan bernilai kebaikan dan tidak bernilai keburukan. Lalu selanjutnya mengenai rukun dan syarat ariyah. Menurut Syafi'iyah, rukun ariyah itu yang pertama kalimat menguntangkan atau seperti berkata, saya utangkan benda ini kepadamu, dan yang menerima berkata, saya mengaku mengutang benda ini kepadamu. Nah, syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli. Yang kedua yaitu mu'ir, yaitu orang yang menguntangkan atau berpiutang, dan musta'ir, orang yang menerima utang. Nah, syarat-syarat bagi mu'ir dan musta'ir yang pertama yaitu balik, berakal, orang yang tidak mahjur atau di bawah perlindungan, dan yang keempat ada benda yang diutangkan. Pada rukun ini disyaratkan dua hal. Yang pertama, materi yang dipinjamkan itu dapat dimanfaatkan. Yang kedua, pemanfaatan itu dibolehkan. Nah, menurut mayoritas ulama atau jumhur ulama, rukun ariyah di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yang meminjamkan atau mu'ir. Yang kedua, peminjam atau musta'ir. Yang ketiga, ucapan serah terima atau ijab qabul. Baik, itu tadi mengenai pengertian hukum dan rukun syarat ariyah. Di sini ada pembayaran pinjaman. Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam pemilik utang kepada yang berpiutang, setiap itu harus wajib mengembalikan atau membayarkan utang tersebut. Kalau misalkan utang yang gak dibayarin, maka kita dosa. Ketika kita meninggal nih, sedangkan kita masih ada tanggungan kehutangan gitu, maka kita ahli waris kita itu wajib membayar utang tersebut, karena kalau misalkan gak dibayarin, kita akan dosa. Lalu di sini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya orang kaya yang melalaikan kewajiban utang adalah aniaya. Maka dari itu, ketika kita berhutang, lalu ada nih rezeki, maka kita bayarkan utang tersebut. Nah, di sini ada Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang. Seperti itu. Lalu di sini ada tanggung jawab pinjaman. Jika misalnya barang yang kita pinjam ini rusak gitu ya, maka kita wajib ganti rugi, entah itu membeli yang baru atau misalkan patah, kita benerin kalau misalkan masih bisa dibenerin, tapi lebih baik membeli yang baru ya, karena gimana ya, barang itu udah rusak gitu. Tapi balik lagi sesuai perjanjian di antara dua belah pihak. Itu. Di sini ada tata krama dalam berutang. Misalnya pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak, disertai niat dalam hati akan membayarnya. Pihak pemberi utang hendaknya
berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila peminjam tidak mampu mengembalikan setelah jatuh tempo, maka yang berpiutang hendaknya memberikan penangguhan pembayaran. Jadi sesama manusia kita harus saling mengerti lah, seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Minggu depan kita akan membahas materi mengenai wadiah. Baik, sebelum kakak tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.